Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1151 dari rilis re. Jadi, kita continue lang again. It's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter 1151 cukup, aku mengerti. Ya, judul kali ini berasal dari omongan Our Bakasencho yang akhirnya mengerti sama kondisi yang sedang terjadi di dunia atas Elbaf. Apakah udah waktunya bagi kita melihat pertempuran dahsyat secara kelompok yang ada bersama Luffy sekarang bisa dibilang yang terkuat yang ada di Elbaf? Jadi, kalau Luffy dan kawan-kawan masih kalah ketika bertarung di Elbaf, udah bisa dibilang tragedi di Pulau Egghead akan terulang kembali. Terus ya, geser dikit ke bagian cover story yang masih diisi perjalanan Yamato di negeri Wano Kuni yang sekarang udah memasuki volume 35 aja dengan judul Turnamen Sumo de Akuma. Yokozuna Sukune, kakak dari Urashima, diterbangkan oleh Yamato. Ini memang menarik sih. Semoga aja perjalanan Yamato ini segera berakhir ya. Karena harus menantikan entah itu cover story lain atau requestan dari fans. Ya udah jenuh sih. Mister Ken juga ngelihatnya. Gak selesai masalahnya. Karena kan harusnya selesai. Wong korban utamanya aja udah finish kan. Lanjut. And now masuk ke menu utama. Di mana momen masih melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, Rek. Di sana ya, Kasi mencoba menghentikan kaptennya yang ingin mencoba membunuh Jarul. Ya, entah bagaimana cara kerjanya ya, akan tetapi sifat dari Brogy dan Dory beserta seluruh raksasa yang diubah oleh Im-sama menjadi iblis, mereka sekarang memiliki sifat yang sangat berbanding terbalik, seolah dibutakan oleh segala hal dan hanya menuruti apa yang diinginkan oleh Im-sama seorang. Well, apakah kekuatan Im-sama ini sangat mutlak, absolut lah ya? Karena kalau iya, ini terlalu broken sih kekuatan Im-sama. Bayangin aja ya, semudah itu untuk seorang Im-sama mengubah orang sekuat Dory dan Brogy. Padahal kita tahu kan kalau mereka tuh berasal dari bajak laut raksasa yang dianggap sangat kuat dan katanya sempat menguasai lautan. Apakah itu semua bisa terjadi karena Im-sama memang membiarkan? Karena dengan diperlihatkan sedikit aja kemampuannya, kita jadi sadar kan, sebenarnya semudah itu untuk Im-sama membuat pasukan yang bakal menuruti perintah. Tapi sepertinya bukan itu yang diinginkan atau menjadi tujuan dari Im-sama, Pendekatan ini terbilang cukup menarik. Karena alih-alih menggunakan kekuatannya untuk mengambil paksa ya, Im-sama malah menggunakan opsi lain untuk mencapai tujuannya. Tenang, nanti kita balik lagi ke pembahasan ini kok, oke? Cuman kita fokus balik lagi ke momen dimana seolah menjadi virus satu persatu orang yang berada di dekat mereka yang sudah dirubah menjadi iblis malah ikutan berubah juga, Ya, masih menjadi misteri dan teka-teki emang sejauh apa kekuatan ini bisa bekerja dan apakah bisa kembali normal atau bersifat permanen. Semoga aja normal ya, Pak. Kalau permanen terlalu broken sih, broken banget ini. Akan tetapi seolah ingin memanfaatkan situasi, Killingham yang semula main santai, tiba-tiba saja menggunakan 100% kemampuannya. Hingga kita akhirnya melihat wujud hybrid aslinya juga. Yang mana ternyata tubuh bagian bawahnya itu lebih ke kuda atau manusia setengah centaur lah ya. Berbeda dengan yang pernah kita lihat di awal kemunculannya. Yaps, menjadi lebih seru, Killingham yang dilengkapi senjata khas dengan tangan kiri memegang trompet. Dia terus mencoba mengibarkan ketakutan dengan kekuatannya memunculkan monster-monster yang berubah dari manifestasi ketakutan seorang. Elbaf sudah bisa dibilang di bawah kendali Im-sama dan bawahannya. Hanya saja Samur masih bertanya-tanya sampai sejauh mana kita akan melakukan ini. Killingham aja ya udah tahu kalau kita tuh dalam tanda kutip udah menguasai Elbaf. Tapi Im-sama memiliki pemikirannya sendiri. Im berkata, kalau mimpi buruk lahir dari niat buruk yang sesungguhnya, jika kita membiarkan mereka lepas kendali, maka mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri. Tekan terus itu hingga semangat Elbaf hancur. Wow. Menurut Im-sama ya, harusnya kalau dulu ya di waktu genting, Harald gak melakukan blunder ya. Harusnya Elbaf itu udah berada di bawah kendalinya sejak lama. Dari omongan kayak gini ya, secara gak langsung ya mengkonfirmasi kalau King Harald tuh beneran ada di bawah pengaruh Im-sama dulunya. Dan bener aja ya, alasan Loki membunuh ayahnya ya mungkin karena udah gak sejalan dengan Elbaf lagi. Makanya Loki pun gak punya pilihan lain sampai harus mengakhiri hidup dari ayahnya sendiri, Yang menarik nih ya, apakah King Harald pun sebenarnya dalam kondisi yang bisa dibilang abadi? Karena kalau iya, berarti ya Loki emang memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan keabadian itu sendiri. Mungkinkah Loki mengetahui caranya atau itu dibantu oleh kekuatan buah iblis yang sangat hebat? Hal itu bakal kita ketahui ketika Luffy dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk bergerak dan ngebebasan Loki tentunya. Di sisi lainnya, momen kembali berpindah sekarang giliran Chopper yang terlihat ikut melompat saat Gaban dijatuhin. Chopper menyelamatkan si Gaban, Ya, dia melompat lebih dulu lah.
Yang menariknya, Luffy sepertinya kekuatan haki observasinya sudah berkembang sangat pesat. Sangat gila malah, lebih tepatnya kalau misalnya bilang. Karena tanpa harus melihat, sekarang Luffy ya udah bisa tahu kalau ada yang jatuh dan orang itu adalah Chopper. Mungkin kekuatannya ini masih tergolong baru berkembang, karena Luffy aja gak melakukan itu secara sadar, sampai-sampai dia aja bertanya-tanya kenapa dia bisa tahu kalau itu Chopper. Tapi pada akhirnya mereka semua udah berpikir, kalau Chopper sampai jatuh bersama seorang berarti ada sesuatu yang sedang terjadi di atas. Lalu ya, momen sedikit diselingi oleh kehangatan antara Loki dan Musa. Ya, teman yang menemani Loki di tengah kesendiriannya ini memberikan informasi yang cukup menyedihkan, Re. Karena Musa bilang kemungkinan dia udah gak bisa berkomunikasi lagi sama Loki. Entah karena alasan apa, masih belum diungkap di sini. Tapi emang kemungkinan besar ya, Musa tuh berasal dari keluarga yang penting. Mungkinkah ini berasal dari Marijua? Dan dia gak bisa melakukan itu lagi karena sekarang ya kondisinya dia sedang berada dalam bahaya mengingat Marijua sedang menerima serangan total-totalan, Pak. Dari mana serangannya? Indikasinya sih pasukan revolusi. And finally, chapter 1151 ditutup dengan momen Luffy dan kawan-kawan yang menemukan Chopper bersama Scoop bergabung. Lalu Luffy pun tahu kalau orang yang ada di hadapannya adalah orang yang digadang-gadang sebagai ketiga terkuat di atas kapal Roger setelah sang kapten dan Rayleigh. Lucunya, meski dalam kondisi yang mengkhawatirkan ya, Gaban masih sempat-sempatnya mengangkat tangan dan memberikan gestur angka 2 untuk memberitahu kalau dia orang terkuat kedua, bukan ketiga. Apakah ini cerminan para realisasi dari Zoro dan Sanji? Terus ya, momen haki sama yang dirasakan oleh semua orang menjadi pertanda sekaligus bukti ya, kalau Elbaf memang sedang dalam kondisi yang sangat-sangat bahaya dan buruk sekali. Sampai Luffy aja langsung mengerti dan gak perlu lagi dijelaskan kondisinya oleh Chopper. Dan kita bakal ngelihat aksi luar biasa, Rek, karena ya, di samping Luffy, kita ngelihat Loki tertawa dan merasa ya, mereka bakal butuh kemampuan Loki masuk Mr. K. Karena Loki udah bilang sendiri kan, kalian bakal butuhin kekuatanku. So, here we go. Sayang sekali minggu depan libur, jadi kita gak bakal bisa ngelihat One Piece. Tapi tenang aja, Mr. K bakal bahas ini kemana-mana nanti, Pak. Bahkan udah ada konten-konten seru kan di sini kan. Jadi itu dialah yang Mr. K bawain terkait React kali ini. See you next time. Adios, Caramelo. Stay seruan. Salam Adi Media.